Kalian tahu negara kalian dalam keadaan kepunah, dalam keadaan ambang kehancuran. Negara ini hancur bukan karena koruptornya. Negara ini hancur bukan karena pemerintahannya. Negara ini hancur karena dosa. Karena dosa-dosa yang sudah meradikal. Mari kita satukan iman untuk hancurkan kerajaan-kerajaan dosa. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa kembali dengan saya Pastor Daud Timotius Tambolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita semuanya. Amin. Saya berdoa dimanapun saudara berada ketika menyaksikan video ini, tetaplah saudara semuanya ada dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa diberkati dalam segala hal. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara menyaksikan satu buah cuplikan video, di mana video ini harus menjadi satu peringatan bagi kita, dan ini pun juga sebenarnya menjadi satu berkat bahwa di akhir zaman ini Tuhan dengan caranya yang luar biasa memakai setiap orang-orang yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Tidak peduli dari latar belakang apa, yang pasti Tuhan tahu untuk menjadikan setiap orang yang diinginkannya, saudara. Nah, menggenapi firman Tuhan bahwa di akhir zaman ini tuaian memang banyak, namun pekerja-pekerja sedikit. Nah, jarang ada orang yang berani mengambil tugas penuaian di jalan-jalan, terlebih di jalan raya ataupun di dalam bis kota, saudara. Nah, dalam video ini ada satu orang terlihat bentuk dari ada fisiknya adalah benar-benar orang pasaran, dan saya percaya dia ini adalah orang yang pernah hidup dalam kekerasan di jalan-jalan raya, saudara, dan bisa dikatakan dia adalah seorang preman. Namun ketika hatinya berbalik dan Tuhan memanggil dia untuk melayani jiwa-jiwa, preman ini berani mengambil tugas untuk melakukan tugas penuaian di jalan-jalan, saudaraku, dan dia menyerukan kebenaran firman Tuhan dengan gagah berani dan tidak ada rasa takut sedikit pun, karena memang dia sudah terbiasa dengan kehidupan di kota-kota, bahkan di jalan-jalan, bahkan di bus-bus, saudaraku. Kalau dulu mungkin kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan dosa, saya percaya dia sudah bertobat, sekalipun penampilannya masih seperti biasanya yang dia hidupi, saudara. Karena terkadang Tuhan memang izinkan orang-orang tidak langsung merubah jubahnya, tidak langsung merubah casingnya, tetapi Tuhan kadang-kadang izinkan orang itu tetap di dalam situasi keadaannya, dan Tuhan pakai dia agar orang-orang lain percaya bahwa dulu dia pernah hidup di dalam kehidupan yang gelap dan sekarang dia sudah berubah. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini, dan saya percaya video ini akan menjadi berkat bagi kita dan membawa kita untuk semakin giat melakukan pelayanan Tuhan menjelang hari-harinya Tuhan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Oh, konong. Ya, salam Elohim. Salam damai sejahtera selalu menyertai kita semua di sore hari yang manis ini, di sore hari yang indah ini. Kalian tahu negara kalian dalam keadaan kepunah, dalam keadaan ambang kehancuran. Negara ini hancur bukan karena koruptornya. Negara ini hancur bukan karena pemerintahannya. Negara ini hancur karena dosa. Karena dosa-dosa yang sudah meradikal. Mari kita satukan iman untuk hancurkan kerajaan-kerajaan dosa dengan pedang-pedang doa. Dosa itu manis seperti madu. Dosa itu nikmat, tapi berujung neraka. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah neraka. Bertobatlah, bertobatlah. Jangan sampai kalian diempas bagaikan sekam yang ditiup angin. Jangan sampai murka Tuhan, murka Tuhan yang berjalan-jalan jatuh atas kalian. Carilah Tuhan, carilah Tuhan. Berendah hatilah terhadap sesamamu. Ampunilah semua musuh-musuhmu. Berkatilah orang
mengenai kalian. Berkasilah dan jangan mengutuk, sebab pada waktu hari keburukan Tuhan datang, engkau akan terlindungi, engkau akan terselamatkan. Haleluya. Dengan begitu besar kasihnya, begitu cintanya terhadap manusia di bumi ini, Dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Sang Firman, Sang Mesias, Yesua HaMashiach, Yesus Kristus. Dia adalah The Savior, Dia adalah Juru Selamat. Dia mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kalian. Pada waktu akhir zaman, Dia akan datang, Dia akan mengadili, bahkan Dia akan membangkitkan orang-orang yang mati. Dan orang yang percaya akan Dia akan diangkat menembus matahari menuju surgawi. Demikianlah sabda-sabda Tuhan ini. Berberkatilah orang mendengarkan sabda ini untuk melaksanakannya. In the name of the Lord Jesus Christ, always Lord Jesus with you. Hallelujah, amin. God bless you. Ya, demikianlah cuplikan video yang sudah kita saksikan saudara. Dan saya percaya hati saudara mulai tergerak dan mulai mengucap syukur bahwa Tuhan memang luar biasa. Tuhan sanggup memanggil orang-orang di tempat mereka masing-masing untuk bergerak memberitakan Injil sebelum harinya tiba dan tidak ada seorang pun yang terlambat. Kita bersyukur buat Bapak ini dan kita doakan agar dia tetap semangat dan Tuhan pakai dia luar biasa sekalipun tidak di dalam gedung gereja, tetapi dia punya mimbar yang bebas di jalan-jalan dengan gagah berani memberitakan firman Tuhan. Nah, sesuai dengan video ini, saya juga ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang bapak yang terlihat bergaya preman ini adalah satu penggenapan firman Tuhan. Dan ini akan terjadi sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, saya mengambil firman Tuhan yang terdapat di Lukas pasal 10, ayat 1 sampai ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus 70 murid. Ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, dua ayat ini saja sudah menggenapi bahwa ketika Tuhan melihat ada banyak tuaian-tuaian, jiwa-jiwa ya yang perlu mendengarkan berita keselamatan, baik di jalan raya ataupun di dalam bus, ketika mereka mempunyai masalah ataupun mereka sedang menghadapi persoalan dan mereka ingin mencari solusi, mereka tidak menemukannya kalau tidak ada yang memberitakannya. Dan Tuhan sangat tahu situasi ini, makanya dengan caranya Tuhan memanggil pekerja-pekerjanya yang sesuai di bidangnya masing-masing, terlebih di kehidupannya saudara. Ayat 3, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ayat 5, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, terlihat dalam video ini bahwa sebelum bapak yang berpenampilan preman ini, yang berambut gondrong, sebelum dia menyampaikan firman Tuhan, dia memberikan salam terlebih dahulu, saudara. Ya, terlihat bapak ini sepertinya sudah mulai terlatih dan ya bisa dikatakan tidak ada bedanya seperti di mimbar gereja di dalam gedung. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ayat 7, tinggallah dalam rumah itu, maka makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Nah, justru kita lihat dalam video ini, saudara, bahwa bapak yang berpenampilan preman ini berani melakukan memberitakan Injil, bahkan penginjilan di bus-bus, saudaraku,
Saya percaya bukan hanya di bus-bus saja, tapi saya percaya di tempat di mana dia berada, di jalan raya, di pinggir jalan, dia juga pasti akan memberitakan itu, saudaraku. Terlihat di video ini bahwa dia tidak meminta uang atau seperti seorang pengamen yang menyodorkan tempat atau plastik untuk memungut rupiah dari para penumpang. Justru dia selesai memberitakan Injil, dia langsung bergegas untuk meninggalkan bus itu. Luar biasa, saudara. Karena dia tahu bahwa dia hidup bukan dari meminta-minta, tetapi Tuhan yang empunya tuayan itu pasti akan memberikan dia makan dan minum serta keperluan dan kebutuhannya. Amin. Saya ulangi ayat 8, saudara. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tegas sekali, saudara, bahwa kerajaan Allah, waktu Tuhan, itu memang sudah dekat. Dan dia menjelaskan, memberitakan tentang kehancuran satu kota, itu bukan karena presidennya, bukan karena pejabat-pejabatnya saja, tapi karena dosa, saudaraku. Haleluya. Dia sangat berani mengatakan itu, dan saya percaya orang yang mendengarkan di situ terlihat ada yang memakai jilbab, saudaraku. Pasti kuping mereka itu panas, sekalipun mungkin hati mereka belum menerima, tapi suara kebenaran itu sudah disampaikan. Ayat ke-10, saudara. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Amin. Ini yang dia sudah lakukan, saudara. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Memang sebelum Tuhan melakukan ganjarannya terhadap kota-kota atau bangsa-bangsa atau suku-suku, Tuhan itu memberikan waktu dan kesempatan untuk bertobat. Itu sebabnya harus ada yang maju untuk memberitakan kebenaran itu, saudara. Harus ada yang berani untuk menyampaikan Injil kehidupan dan kebenaran itu. Harus ada seorang pelayan Tuhan. Harus ada seorang hamba Tuhan. Bahkan harus ada orang yang diurapi dengan karunia nubuatan, saudaraku. Agar ada orang yang berdoa lebih dulu, menyampaikan pesan firman Tuhan. Agar ketika Tuhan akan mengambil keputusannya, jikalau ada orang yang bertobat, maka Tuhan tidak akan jadi menghancurkan kota itu. Tapi jikalau semuanya tidak mau menerima pesan Tuhan, maka Tuhan akan menjatuhkan hukuman dan mengganjar kota itu, saudaraku. Jadi saudara dan saya yang menyaksikan video ini, mari kita siap-siap untuk mengambil tugas ketika Tuhan memerintahkan pesannya kepada kita, agar kita berani menyampaikan Injil kerajaan surga. Karena saudaraku, waktunya memang sudah dekat. Jadi tuayan-tuayan itu banyak, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Kalau Tuhan sudah mengutus kita, berarti kitalah orang-orang yang layak untuk melayani jiwa-jiwa di mana kita berada, saudaraku. Tuhan tidak peduli statusmu, Tuhan tidak peduli latar belakangmu, Tuhan tidak peduli apa keadaan saudara sekarang. Ketika saudara mau dan ikut meresponi panggilan Tuhan untuk menyampaikan, memberitakan Injil, mimbar itu ada di tangan saudara, dan mulut itu akan dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh cuplikan video yang sudah kita saksikan, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita bekerja di ladang Tuhan dan kobarkan api penginjilan. Sebab waktunya sudah tidak lama lagi. Tuhan merindukan bahwa setiap umat ciptaannya kembali dan bertobat dan menjadi penghuni kerajaan surga. Sekali lagi saudaraku, terima kasih buat kesediaan saudara, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu tak jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, bilang ini
punya kerajaan surga. Udah amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan Nama Yesus cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus.